eh, seni terapan sebenarnya teman-teman ya. Karena kalau kita ngomong desain, entah itu desain pakaian, desain rumah, desain apapun itu, konstruksi dan sebagainya, itu pasti timbul dari sebuah seni teman-teman ya. Seni atau kemampuan dalam diri masing-masing untuk menciptakan sebuah karya. Nah, teman-teman di sini itulah yang disebut dengan desain. Jadi kalau kita ngomong desain sebenarnya luas ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang seorang eh, apa penyedia layanan untuk jasa konstruksi contohnya, pasti juga membutuhkan desain dalam menerapkan pekerjaan yang akan teman-teman lakukan. Di bidang fashion juga sama, teman-teman. Nah, sama hanya di bidang untuk promosi sendiri, teman-teman. Di bidang digital sendiri, teman-teman. Nah, khususnya di sini teman-teman nanti akan mengenal tentang desain khusus untuk promosi, ya, teman-teman ya. Jadi, perlu digarisbawahi yang kita belajar desain ini bukan desain 3D modeling gitu bukan teman-teman ya. Desain untuk membuat desain rumah itu bukan teman-teman. Jadi kita khusus untuk membuat desain contohnya brosur, kemudian pamflet mungkin ya. Kemudian teman-teman mungkin flyer. Nah, kemudian mungkin teman-teman ada produk baru, membuat logo. Nah, seperti itu arahnya teman-teman. Jadi memang untuk branding dari bisnis yang teman-teman saat ini jalankan. Seperti itu teman-teman gambarannya. Oke, nah tujuannya apa sih? Kenapa kok teman-teman harus memahami desain ini? Yang pertama pastinya teman-teman di sini menyalurkan hobi. Nah, saya yakin teman-teman dari peserta yang malam hari ini ada 93 peserta. Saya meyakini pasti teman-teman memiliki hobi untuk otak-atik dalam hal seni desain teman-teman. Baik itu mungkin menggambar atau warna ataupun dalam hal grafis yang lainnya. Ya, mungkin teman-teman tidak menyadari, ya, mungkin teman-teman tidak menyadari, Pak, sepertinya saya tidak ada bakat untuk gambar, contohnya. Sepertinya saya tidak ada bakat untuk membuat desain grafis dan sebagainya. Nah, sebenarnya teman-teman, yang namanya hobi itu kalau kita tidak pernah, mungkin karena kita melupakan ya, nggak pernah mencoba, akhirnya kita nggak tahu bahwa di dalam diri kita itu ada jiwa seninya, teman-teman. Sama halnya mungkin kita dulu seorang musisi, teman-teman. Karena udah lama kita nggak pegang alat musik, bisa jadi nanti tangan kita juga akan kaku metik gitarnya, teman-teman. Nah, sama halnya dengan itu. Nah, di sini tujuan teman-teman desain salah satunya memang menyalurkan hobi. Ya, kalau teman-teman cek deh salah satunya, kalau kita bicara hobi ya, teman-teman pada saat keluar dari rumah, kemudian ada dinding yang ada coretan-coretan grafiti seperti itu, teman-teman. Nah, itu konsepnya sama sebenarnya. Anak-anak yang dengan idenya ngecat dinding seperti itu mereka menyalurkan hobi mereka dalam bergrafiti. Ya, biasanya di dinding itu dikasih apa namanya pilok gitu, teman-teman. Ya, dikasih gambar-gambar yang sesuai dengan hobinya mereka masing-masing. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke, yang kedua, teman-teman, media komunikasi. Betul, teman-teman. Dengan teman-teman memahami tentang desain yang teman-teman buat, itu bisa menjadi bahan untuk komunikasi teman-teman semua kepada, kalau seandainya teman-teman di sini memang khusus untuk bisnis, ya berarti kepada calon konsumen. Ya, jadi mungkin teman-teman tidak bisa membawakan langsung produk teman-teman semua ke hadapan mereka, tapi dengan desain yang menarik, itu bisa memberikan satu gambaran kepada calon pembeli teman-teman semua tentang produk yang akan teman-teman jual. Ya, jadi desain menarik, maka bisa dibilang bahasanya semakin bagus yang akan diterima oleh pembaca dari desain tersebut atau penonton dari desain tersebut. Oke ya, teman-teman ya. Yang ketiga apa tujuannya, teman-teman? Sebagai media promosi. Betul sekali, teman-teman. Kalau kita bicara tentang bisnis, tentu kita tidak lepas dengan yang namanya promosi. Tidak ada bisnis yang bertumbuh besar kalau tidak ada promosinya. Pasti di awal adalah promosi, teman-teman. Untuk itu, teman-teman di sini yang berperan sebagai marketing, Anda harus bangga. Kenapa? Karena Andalah andalan dari perusahaan tersebut ya. Jadi yang jadi andalan bukan orang HRD, bukan orang bagian gudang, bukan orang bagian keuangan, bukan teman-teman. Tapi yang jadi tombak dari perusahaan adalah seorang marketing. Nah, marketing tentunya disupport dengan media promosi. Nah, kalau teman-teman di sini sebagai pelaku UMKM,
atau sebagai pemilik bisnis yang mungkin tidak memiliki marketing yang teman-teman hire secara khusus, desain yang menarik itu juga bisa dibuat sebagai media promosi yang sangat efektif bagi teman-teman semuanya. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Saya akhirnya bisa salurkan hobi saya setelah belajar editing video. Siap, Bu Debi, terima kasih ya. Nah, ini tujuan teman-teman. Ya, tujuan teman-teman untuk belajar desain paling enggak teman-teman ada 3 hal ini. Oke, selanjutnya. Setelah teman-teman tahu tujuannya, ya, tujuan teman-teman belajar desain, manfaat lainnya apa sih teman-teman bisa belajar desain ini? Manfaatnya yang pertama teman-teman akan meningkatkan nilai jual. Tentu teman-teman. Desain menarik atau packing yang menarik dari produk teman-teman semua, itu pasti nilainya juga akan berbeda. Contoh simpel teman-teman. Contoh simpel ya teman-teman ya. Seperti yang kemarin lagi viral teman-teman, McD BTS ya. Kalaupun ternyata McD itu tidak menggunakan BTS saja, dia sudah terkenal sebenarnya teman-teman. Tapi karena bundling branding dengan BTS, yang mana packagingnya dirubah menjadi warna ungu teman-teman, akhirnya produk dari McD wah sampai laris manis, sampai ada yang dibuat figura, sampai ada yang dibuat piagam teman-teman ya. Saking langkahnya, ya saking larisnya. Padahal di luar negeri ya biasa-biasa aja teman-teman ya. Saking di Indonesia ini pencinta BTS sangat banyak, akhirnya jadi membludak seperti itu. Nah, ini juga sama teman-teman ya. Produk teman-teman kalau seandainya dibundling dengan kemasan yang tidak ada desainnya sama sekali, tentu orang membelinya, jika teman-teman memberikan harga yang cukup lumayan, orang akan berpikir 2 kali teman-teman ya. Karena pasti seorang pembeli khususnya dia akan melihat dari packagingnya dulu ya, dari desain yang teman-teman sajikan di hadapan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka sudah oke, cocok dengan sepertinya nih enak nih rasanya nih, dari kemasannya aja udah bagus. Pernah nggak dengar kayak gitu teman-teman? Ya. Nah, pasti pernah nih teman-teman ya melihat seperti itu. Ya kan? Lihat dari packagingnya bagus, apalagi rasanya gitu. Ternyata dimakan ya biasa-biasa aja. Nah, ada yang seperti itu. Nah, karena apa? Karena kesan pertama dari seorang pembeli itu pasti melihat dari desain promosi atau packaging yang teman-teman sajikan kepada mereka. Ya, silakan teman-teman yang ada kegiatan, pasti teman-teman boleh untuk live dulu ya. Nanti rekamannya akan saya share. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin packaging teman-teman biasa-biasa saja, ya. Mungkin packaging teman-teman biasa-biasa saja. Tapi dengan promosi menggunakan desain yang menarik, akhirnya banyak pembeli yang tertarik untuk membeli produk teman-teman semuanya. Ya, sampai mungkin teman-teman pernah lihat tuh ada yang namanya foto produk, ya, kelas foto produk. Nah, tujuannya apa? Sama teman-teman, untuk desain sebenarnya. Untuk desain promosi arahnya. Jadi sama ya. Teman-teman mungkin ada yang pernah ikut kelasnya di luaran sana, banyak sekali sekarang ya, kelas foto produk, teman-teman, fotografi untuk membuat satu packaging produk lebih menarik. Nah, teman-teman yang sudah pernah ikut kelas seperti itu, saran saya kembangkan terus teman-teman. Jangan pernah berhenti untuk praktek ya. Karena ilmu seperti itu mahal ya, untuk teman-teman sendiri khususnya. Oke. Yang kedua, teman-teman, manfaatnya adalah meningkatkan brand image. Tentunya, teman-teman, ya, tentunya dengan brand yang menarik, maka produk teman-teman semua. Maaf, teman-teman, minum dulu. Teman-teman silakan minum ya. Saya barusan minum masalahnya. Oke, teman-teman. Tentunya dengan brand yang menarik, teman-teman, nilai tambah atau nilai jual dari produk teman-teman juga akan semakin tinggi. Ya, terbukti teman-teman, banyaklah kalau kita cek di luaran sana, desain yang biasa-biasa saja, pasti orang tidak akan kenal dengan produk itu lebih lama. Tapi kalau desainnya bagus, dengan ciri khas yang sama, maka orang bisa ingat di pikirannya. Contohnya gini teman-teman, kalau teman-teman periksa pada saat ada iklan,
dari sebuah brand. Kita contoh aja Shopee deh. Kita contoh Shopee. Pasti dia rata-rata menggunakan warna dominasi dari produknya dia. Ya, apa warna dominasi dari Shopee, teman-teman? Warna apa? Orange. 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 Kelihatan kalau suka belanja. Nah, kelihatan kalau suka belanja ya. Iya, coba cek di keranjangnya itu. Pasti keranjangnya penuh, tapi nggak dibayar-bayar. 99 plus, Pak. Nah, 99 plus ya. Gitu. Nanti kalau minta kado sama suaminya, anu Pak, ini kosongkan. Keranjang saya dinolkan gitu. Oke, siap ya teman-teman. Nah, itulah teman-teman ciri khas teman-teman ya. Jadi dengan ciri khas yang sama, paling nggak nanti produk teman-teman akan dikenal. Oh, kalau warna merah ini produknya Pak Imam Santoso ya. Jadi Pak Imam Santoso nggak pernah ganti-ganti warna brand teman-teman. Itu nanti kalau dibawakan terus dengan warna dominasi itu, maka orang akan lebih mudah untuk mengingatnya. Ya, konsepnya seperti itu. Berikutnya, jualan lebih mudah otomatis teman-teman. Kalau brand dari perusahaan teman-teman semua udah naik, ya jualannya pasti lebih mudah otomatis. Karena brandnya udah Mas. Ya. Silakan, yang baru masuk gak apa-apa teman-teman ya, langsung gabung aja. Telat baru masuk. Ya nggak apa-apa Pak, lanjut. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman inilah manfaatnya. Tadi tujuannya teman-teman sudah memahaminya. Kemudian manfaatnya teman-teman adalah seperti ini. Oke. Nah, sampai di sini teman-teman ada yang tanyakan, silakan kalau ada yang tanyakan teman-teman. Yuk, ada? Tidak ada? Oke. Nah, teman-teman ke depan atau nanti jika sudah bisa untuk membuat desain, lalu media branding yang bisa teman-teman pakai untuk promosi itu apa sih? Nah, ini ya teman-teman ya. Ini adalah media-media yang nanti teman-teman bisa pergunakan sebagai media branding lanjutan. Ya, karena desain ini adalah proses di balik layar sebenarnya. Proses di balik layar teman-teman untuk menciptakan sebuah hasil karya sebagai media untuk promosi. Kemudian ini mau ditampilkan di mana? Nah, ini ya teman-teman ya. Teman-teman nanti ke depan bisa nampilin di Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, di YouTube ya, ataupun di media-media sosial lainnya yang teman-teman miliki ya. TikTok itu juga sama bisa ya teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman semua. Nah, berikutnya apa sih hal penting teman-teman dalam membuat desain promosi ya? Hal-hal yang penting yang perlu teman-teman lakukan atau harus ada di desain teman-teman. Yang pertama adalah gambar dan teks harus jelas teman-teman. Ya. Jadi teman-teman harus menggunakan gambar. Yang pertama, kualitasnya bagus. Kalau seandainya teman-teman di sini moto sendiri produknya, pastikan tidak ada bintik-bintiknya atau pencahayaannya kurang, teman-teman. Ya, kalau teman-teman moto sendiri produknya, pastikan tidak ada bintik-bintiknya di sana. Ya, kalau ada bintik-bintiknya biasanya itu cahayanya kurang. Ya, itu disebut dengan noise, teman-teman. Nah, pastikan cahayanya cukup. Kemudian teks harus jelas. Berbicara tentang teks teman-teman, pastikan teman-teman menggunakan font ya yang benar-benar bisa terbaca teman-teman. Jangan font-font yang sifatnya dia banyak lengkungan-lengkungan sehingga orang tidak bisa dengan mudah untuk membaca dari desain teman-teman semuanya. Oke. Kemudian ukuran. Nah, ukuran nanti teman-teman juga bisa menyesuaikan sama komposisi dari desain teman-teman semua. Oke. Kemudian, nah ini ya teman-teman ya. Yang kedua adalah komposisi gambar dan teks harus proporsional. Nah teman-teman, media promosi yang teman-teman berikan kebanyakan gambar itu juga nggak bagus. Kebanyakan kalimat juga nggak bagus karena itu adalah sebuah pengumuman atau sebuah flyer, bukan sebuah koran ya teman-teman ya. Kalau koran terserah teman-teman mau dikasih kalimat yang panjang. Tapi di sini teman-teman harus perhatikan itu jangan sampai terlalu banyak atau justru kurang. Nah, ya. Atau justru ada yang kurang nih. Gambarnya terlalu kecil, kalimatnya terlalu sedikit dan di situ masih banyak sekali tempat-tempat atau space-space kosong sehingga tidak terkesan bagus di depan orang yang melihatnya.
Yang ketiga, teman-teman, komposisi warna. Ini yang penting, teman-teman ya. Nah, teman-teman harus memahami tentang gradien atau pasangan dari sebuah warna. Ya, jadi bukan hanya manusia yang berpasangan, teman-teman. Warna ini juga ada pasangannya. Ya, dan itu teman-teman harus memahami tentang pasangan dari merah ini apa, pasangan dari coklat ini apa, pasangan dari ungu ini apa. Nah, pasangan dari orange ini apa saja. Teman-teman harus pahami tentang komposisi warna. Apabila ternyata teman-teman belum menggunakan komposisi warna yang sesuai dengan pasangannya, maka bisa dipastikan desain teman-teman semua, mohon maaf nih, akan terlihat kurang menarik. Ya, desain teman-teman semua nanti akan terlihat kurang profesional karena komposisi warnanya tidak sesuai. Nah, itu yang teman-teman perlu catat ya. Jadi tidak suka-suka kita, teman-teman ya. Kita ngasih warna, kemudian kita ngasih apa namanya font, itu bukan suka-suka kita. Itu sudah ada aturannya sebenarnya dalam hal desain. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah sesuaikan ukuran. Nah, teman-teman di sini kalau nanti media branding teman-teman ini ditayangkan di media sosial, teman-teman harus tahu ya ukurannya ya. Contoh nih, teman-teman nanti mau pasang di story contohnya, di story Instagram contohnya. Oke, silakan Bu Lutfia. Mau pasang di story Instagram contohnya. Tapi teman-teman menggunakan ukuran untuk feed Instagram, maka nanti tidak akan sesuai, tidak akan bagus, tidak akan maksimal hasilnya. Begitu juga sebaliknya, teman-teman. Teman-teman mau pasang di feed, tapi membuatnya ukurannya untuk di story, maka nanti juga tidak akan sesuai untuk kebutuhan dari teman-teman. Teman-teman harus bisa memahami ya, ukuran ini khususnya untuk kanvas ya teman-teman ya. Ya, kanvasnya yang harus teman-teman ketahui. Oke, berikutnya adalah isi pesan harus jelas ya. Pesan yang teman-teman sampaikan di dalam media promosi teman-teman, baik itu di brosur, flyer maupun media promosi apapun nanti yang teman-teman desain, pesannya harus jelas teman-teman ya. Jangan bikin orang bingung teman-teman. Karena teman-teman di situ arahnya adalah banyak sebenarnya ya tujuan teman-teman membuat media promosi itu bisa juga untuk mengenalkan brand, bisa juga untuk mengenalkan bahwa ada promo, bisa juga untuk memang menarik pembeli-pembeli baru ya. Nah, teman-teman isi pesannya harus jelas nih di situ ya. Nah, yang terakhir teman-teman di sini adalah call to action. Jangan lupa nih teman-teman ya, di dalam membuat satu media promosi, teman-teman harus jelas memberikan call to action-nya. Bagaimana cara menghubungi teman-teman semuanya? Nah, kasih nomor handphone, kasih alamat email contohnya, dan ini harus terbaca dengan baik. Ya, jangan samar-samar, jangan terlalu kecil, atau bahkan warnanya tidak terlihat. Nah, ini yang sering terjadi teman-teman ya. Inilah hal penting nanti yang perlu teman-teman lakukan dalam membuat desain promosi. Oke ya, seperti itu teman-teman semuanya. Nah, sekarang teman-teman, sampai di sini yang ditanyakan teman-teman? Ada yang tanyain sampai sini? Saya mau tanya Mas Diki. Ya, silakan Pak Sulung. Saya mau tanya bagaimana cara mempromosikan produk jasa saya, yaitu Jasa Senam Pagi Indonesia Seri lewat YouTube. Caranya bagaimana untuk mempromosikan secara digital? Oke, berarti Bapak arahnya promosi video ya Pak, bukan promosi desain gambar ya? Iya. Kalau arahnya promosi video, pastinya banyak perbedaannya sih Pak ya. Banyak perbedaannya antara kalau kita bahas ini kan desain promosi memang sifatnya ke gambar. Iya. Kalau yang di YouTube itu berarti arahnya ke video. Kalau ke video sendiri, yang perlu Bapak perhatikan di situ adalah kalau promosi pastikan memang Bapak di sini tahu target dari penonton video Bapak Sulung sendiri. Nah, contohnya nih, videonya Pak Sulung adalah SKJ ya Pak ya? SKJ 1982 paling viral. Oke, targetnya Bapak itu penontonnya usia berapa berarti Pak? Segala usia. Segala usia? Iya. Oke, berarti kalau segala usia sebenarnya promosi dimanapun nggak ada masalah sebenarnya Pak. Bapak mau menggunakan Facebook, mau menggunakan Instagram,
menggunakan grup WhatsApp, grup Telegram nggak ada masalah karena di situ targetnya luas, Pak. Tidak spesifik ya. Tidak spesifik. Kalau spesifik Bapak harus lebih detail lagi. Contoh ya, paling kalau seandainya Bapak mau lebih spesifik berarti Bapak mulai untuk melakukan pendekatan secara organik dengan masuk ke grup-grup Facebook. Contohnya ya. Kemudian grup-grup apa namanya? WhatsApp. Nah, Bapak bisa masuk ke sana. Iya, untuk mempromosikan video dari Bapak sendiri. Ini kalau kita bicara yang organik ya, Pak, tanpa berbayar. Nah, kalau yang berbayar tentunya itu Bapak Pak Sulung pada saat beriklan bisa tentukan langsung. Mau usia berapa, mau siapa yang nonton tuh bisa, Pak. Itu bedanya, Pak. Ya memang butuh effort sedikit, Pak. Ya, bukan sedikit sih, lumayan banyak ya karena organik, teman-teman. Ya, kalau berbayar memang effort kita udah dikurangi sama biaya yang kita keluarin untuk beriklan. Ya. Tapi apakah dengan kita beriklan berbayar video kita juga akan sukses? Kemungkinan suksesnya lebih cepat, Pak. Ya, bukan tidak sukses, tapi kemungkinan suksesnya lebih cepat daripada organik. Gitu, Pak Sulung. Oh ya, makasih. Siap. Baik, sampai di sini ada yang tanyakan lagi, teman-teman? Oke, dadah ya. Saya lanjut nih, teman-teman. Nah, teman-teman. Kak, saya mau tanya. Silakan, Mbak Rosalianti. Iya, saya baru akan mulai promosi produk kosmetik gitu. Terus saya sempat tonton di YouTube cara digital marketing melalui Facebook sama Instagram. Nah, tapi yang dijelasin di sana itu khusus untuk produk-produk yang harga jualnya di atas 100.000. Jadi untuk produk-produk yang yang pricely gitu, Pak. Sementara produk kosmetik yang saya mau tawarkan itu harganya di bawah 100.000, bahkan ada yang sampai 200.000. Kemungkinan menurut itu kan yang di YouTube kemarin yang saya lihat, kalau misalnya produk tersebut kurang pricely, jadi kita nggak akan balik modal malah katanya gitu. Itu baiknya seperti apa ya kalau untuk produk kosmetik yang harganya di bawah 100.000 bahkan sampai ada yang 20.000, yang tepat itu cara marketingnya secara digital itu gimana? Punyanya Mbak Rosalianti ini harganya di bawah 100.000? Iya, Oke, rata-rata di bawah 100.000. Rata-rata di bawah 100.000. Sebenarnya gini, sebenarnya prinsipnya kan kita mau main quantity atau main quality. Kan gitu saja. Kalau seandainya harganya dari Mbak Rosalina ini adalah di bawah 100.000, tentunya target market akan semakin besar. Karena kemampuan dari orang membeli akan semakin lebih besar daripada orang membeli dari harga 100.000 ke atas. Betul. Ya. Kalau yang tadi disampaikan yang 100.000 ke atas, itu spesifik memang. Orang-orang yang membutuhkan make up dengan harga tinggi targetnya. Tapi yang perlu disadari adalah kalau kita main quantity, jumlah besar, produk yang paling murah lah yang akan dicari, teman-teman. Nah, sebenarnya kalaupun seandainya Mbak Rosa ini mau main di FB Ads atau mau main di Instagram ataupun mau di TikTok nih contohnya, itu sebenarnya tetap bisa tercapai kok targetnya. Yang penting hitung-hitungannya adalah tepat. Jadi gini, kalau seandainya profit dari Mbak Rosa itu dari menjual satu bedak aja contohnya itu adalah 100% profitnya, berarti kan kalau seandainya harganya 20.000 kan dijual 40 nih contohnya. Betul. Nah, maka tambahkan minimal 10% untuk biaya promosi. Oh, iya. Nah, jadi semisal nih harganya 40.000 nih harga end usernya, tambahkan 10% jadi 44.000 kan? Karena dari sana biasanya nanti kalau seandainya ada pembelian jumlah besar, partai nih contohnya, biasanya nanti Mbak Rosa akan memberikan tambahan harga khusus. Yang harganya 44.000 per piece turun karena dia minimal beli 3. Jadi harganya cuma 35.000. Nah, itu jadi nilai tambah sebenarnya. Nah, apakah kalau dengan 15.000 saja kita bisa profit? Ya, hitungannya tetap bisa, teman-teman. Kenapa? Karena sekali beli, satu user belinya langsung 3. Satu user kan belinya langsung 3, 15.000 kali 3. Paling enggak profitnya 45.000, teman-teman.
Nah, hitungannya sih seperti itu. Berbeda kalau seandainya yang harganya lebih tinggi. Kalau harganya lebih tinggi, kita naikin harga produknya bukan 100% lagi, lebih daripada 100%. Karena biaya yang dikeluarkan lebih besar untuk iklan. Kenapa kalau lebih besar? Karena lebih detail, ya. Jadi kita nargetinnya tuh orang-orang yang memang penghasilannya sekian sampai sekian, yang memiliki ketertarikan dengan produk yang harganya 100.000 ke atas. Tapi kalau seperti Mbak Rosa, harusnya tuh lebih luas. Nggak perlu terlalu detail. Orang yang dalam tanda kutip cewek punya penghasilan saja, itu bisa beli kok produknya Mbak Rosa. Nah, seperti itu. Jadi justru potensi ininya tuh lebih luas ya, Pak? Ya, betul. Kalau saya pribadi seperti itu. Karena potensi marketnya lebih luas. Berbeda kalau yang tadi, yang harganya memang lebih tinggi. Di atas 100.000 kita contohnya. Saya tanya aja deh teman-teman yang hadir malam hari ini. Ya, yang hadir. Jujur saja teman-teman ya, jujur saja, nggak apa-apa. Nah, sebentar, saya buka dulu chatnya nih. Teman-teman ya, teman-teman nih jujur ya, yang cewek yang jawab ya, yang cowok nggak perlu jawab. Ya, teman-teman. Nih kita nggak ngomong kualitas nih, nggak ngomong kualitas dulu ya, nggak ngomong kualitas dulu. Teman-teman paling tidak kalau seandainya ada dua harga nih teman-teman ya, kita ada dua produk nih, ada dua produk, satu harga 20.000, satu harga 120.000. Teman-teman pilih yang 20.000 atau 120.000. Kita nggak lihat kualitas dulu. Yuk coba tulis di kolom komentar. Nah, oke. Itu ya, rata-rata adalah yang paling murah pasti yang dicari. 20.000. Nah, jadi oke, kita nggak ngomong kualitas karena saya tidak membahas detail tentang produknya Mbak Rosa. Jadi prinsipnya teman-teman, kalau teman-teman di sini produk apapun itu, bukan produknya Mbak Rosa saja, kalau produknya memang harga di bawah rata-rata yang sudah ada di pasaran atau di bawah harga premium teman-teman, itu justru marketnya akan lebih luas teman-teman. Makanya kenapa ya kalau mobil Daihatsu Xenia itu mobil sejuta umat daripada mobil Mercedes-Benz teman-teman, karena harganya jauh. Nah seperti itulah gampangannya teman-teman. Iya, betul Pak. Oke, semoga membantu Mbak Rosa. Nanti tinggal ditentukan aja mau pakai media apa, silakan Mbak Rosa tentukan. Mau pakai Facebook, Instagram ataupun TikTok. Oke, ya, makasih Pak. Oke. Siap, saya lanjut ya teman-teman ya. Oke, thank you teman-teman yang sudah berpartisipasi. Ini cewek semua kan yang ngomong 20.000. Oh iya benar cewek semua. Oke. Saya lanjut teman-teman. Nah, untuk membuat sebuah desain teman-teman, untuk promosi apa saja sih tools-nya teman-teman? Nah, teman-teman, kita nggak berbicara tentang tools atau alat bantu membuat desain yang ada di PC ya. Kita fokus ke handphone nih teman-teman. Di mana handphone ini adalah alat yang teman-teman pakai setiap harinya. Harapannya teman-teman kapanpun, dimanapun bisa untuk berkreasi membuat desain promosi. Yang pertama adalah VSCO teman-teman ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang juga pernah pakai aplikasi ini ya, VSCO. Yang kedua adalah aplikasi Snapseed. Nah, teman-teman di sini yang fotonya agak goyang-goyang, nih, tambahin pakai aplikasi Snapseed. Jadi dia lebih halus lagi nanti. Yang ketiga, teman-teman di sini Afterlight. Nah, ya, yang cahayanya kurang atau perlu tambahan cahaya-cahaya lain, bisa tambahin aplikasi Afterlight ini. Selanjutnya adalah aplikasi Canva. Ya, aplikasi Canva tentunya, nah ini sudah merakyat sepertinya ya. Saya yakin teman-teman semua udah pada tahu aplikasi ini. Kalau yang belum tahu, boleh nanti akan saya infokan teman-teman. Maaf Pak, oke. Saya boleh minta record tentang editing video. Record tentang editing video yang tanggal berapa, Bu Yusiana? Harusnya itu udah ada di grup sih, Bu. Kalau editing video. Anandia, apa beda Instagram Ads sama Instagram organik? Nah, Instagram Ads itu adalah kita beriklan di Instagram. Jadi kita menyiapkan anggaran untuk kita beriklan di Instagram. Ya, kalau yang organik, ya kita nggak bayar apapun. Kita melakukan pendekatan secara mandiri, kita ngumpulin follower sendiri, kita mencari market sendiri di dalam Instagram. Oke, seperti itu ya. Kalau tentunya perbedaannya cukup
jauh ya teman-teman ya, dan effortnya pun cukup berbeda. Kalau di berbayar, di awal kita udah bisa nentuin pembeli kita mau usia berapa, target kita di kota mana, ya penghasilannya berapa yang beli, itu bisa kita tentukan di awal ya. Tentunya seiring dengan anggaran yang teman-teman siapin untuk beriklan. Prinsipnya sama sih, kita mau beriklan di menggunakan baliho, menggunakan televisi, sama sebenarnya. Konsepnya seperti itu. Kita ditanya targetnya siapa dan maunya bagaimana. Tapi kalau kita menggunakan internet teman-teman, menggunakan media ads dari Instagram maupun media-media ads internet yang lainnya, itu dia bisa lebih detail. Ya, itu enaknya sih. Ya makanya kenapa kok sekarang itu ngiklan di internet ini teman-teman, ya bisa dibilang gampang-gampang susah ya, nggak semudah dulu teman-teman. Kalau dulu gampang kita mau ngiklan, ada duit iklan gampang. Kalau sekarang banyak sekali aturannya teman-teman, ya. Karena peminatnya cukup banyak seperti itu. Oke. Pak, mohon maaf, ada link pelajaran yang TikTok tempo hari. Ada di grup, ya, di grup kelas Dikija teman-teman. Oke, nah sampai sini teman-teman, saya mau tanya dulu nih, siapa teman-teman di sini yang udah kenal dengan aplikasi Canva, yang sudah kenal ketik angka 1, yang belum kenal ketik angka 2? Oke, saya ingin tahu nih. Oke, udah banyak yang tahu ya. Kenal tapi susah, Mas. Oke. Oh, ada juga yang belum ya, teman-teman ya. Baik. Yes. Thank you teman-teman atas atensinya. Yuk saya lanjut ya. Yang nomor 5 teman-teman, Photoshop Express. Nah, ini ya, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah menggunakan Photoshop yang versi desktop. Teman-teman juga bisa desain untuk di handphone menggunakan aplikasi Photoshop Express ini. Kemudian ada juga yang namanya PowerPoint. Nah, banyak sekali teman-teman template-template ya untuk promosi itu menggunakan media PowerPoint. Karena perlu teman-teman ketahui PowerPoint ini juga bagus hasilnya, hasil warna dan sebagainya kalau kita pakai untuk keperluan promosi ya. Ini hanya beberapa teman-teman. Masih banyak lagi aplikasi-aplikasi untuk bisa membantu teman-teman semua dalam mendesain sebuah media promosi. Oke ya. Nah, jadi apakah teman-teman harus menguasai semuanya? Tidak, teman-teman. Paling tidak teman-teman harus menggunakan salah satunya gitu ya. Oke, saya cek dulu ini apa yang sudah berikutnya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini adalah desain-desain untuk promosi ya. Kalau ini bukan untuk berjualan tapi untuk engagement ya, insight, untuk meningkatkan insight dari sebuah brand, teman-teman. Kemudian contohnya nah seperti ini media-media promosi seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman harapannya bisa membuat seperti ini ya ke depannya. Oke. Nah, setelah teman-teman membuat seperti ini, barulah nanti teman-teman bisa untuk menentukan mau diposting di mana nih kira-kira ya. Setelah teman-teman Oke. Nah, oke ya teman-teman ya. Nah, sampai di sini ada yang tanyakan teman-teman? Yuk, nggak ada yang tanyakan ya? Oke, jika tidak ada yang tanyakan teman-teman, saya akan coba contohkan nih ke teman-teman semua ya. Nanti teman-teman bisa praktek sendiri. Saya akan contohkan ke teman-teman semua. Kalau teman-teman yang sudah punya aplikasi Canva, saya akan tunjukin dulu ke teman-teman. Silakan kalau mau langsung praktek ya. Teman-teman yang belum punya aplikasinya nanti silakan di-download terlebih dahulu. Saya akan tunjukin ke teman-teman. Saya menggunakan salah satu aplikasinya yaitu Canva ya teman-teman ya. Kenapa kok Canva nanti akan saya tunjukin ke teman-teman semua. Untuk teman-teman yang sudah punya, yang sudah pernah download sebelumnya, sambil dilihat-lihat kembali atau dibuka-buka kembali. Karena saya nggak pandu secara detail ya teman-teman ya, khawatirnya nanti terlalu malam. Oke teman-teman. Sambil kalau ada pertanyaan nanti teman-teman bisa untuk ditanyakan. Baik, oke. Nah,
Nah, oke, layar handphone saya udah terlihat ya teman-teman ya.